Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang regulasi dan registrasi dari produk obat tradisional Indonesia sebagai materi pertama dari mata kuliah fitofarmasi. Kalau kita belajar tentang regulasi dan registrasi dari produk fitofarmaka, maka kita tidak bisa lepas dari mempelajari regulasi dan registrasi dari produk obat herbal terstandar dan jamu. Selain itu, juga produk-produk yang mengandung bahan herbal seperti produk PIRT, produk wasi, produk suplemen, dan produk kosmetik. Jadi, ini adalah bermacam-macam produk ya yang mempunyai nomor registrasi berbeda-beda. Namun sekali lagi kita tidak bisa mempelajari hanya fitofarmaka saja, karena nanti akan ada overlapping gitu ya, karena sama-sama mengandung herbal. Baik, kalau kita mau mencari peraturan-peraturan mengenai obat tradisional, maka kita masuk pada webnya dari BPOM ya, asrot.pom.go.id. Nah, Anda nanti ketemu yang seperti ini webnya, dan Anda klik yang di bagian informasi. Ya, di bagian informasi. Nanti Anda akan ketemu seperti ini. Ada frequently answered question, ada peraturan, ada surat edaran. Anda tinggal milih aja yang mana yang mau Anda cari. Anda mau cari peraturannya, Anda tinggal klik peraturannya. Kita klik ya, peraturan. Nah, kita akan ketemu gini, akan banyak sekali, sehingga kita bisa mencari misalnya yang obat tradisional saja. Kita isi di kata kunci tersebut, ya, diisi kata kuncinya obat tradisional, maka yang keluar adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obat tradisional. Jadi sangat mudah untuk mencarinya. Tapi kalau tadi kita klik misalnya materi, ya, materi presentasi dari BPOM, Anda akan ketemu nanti yang seperti ini. Materi-materi yang sering disampaikan atau digunakan dari Badan POM untuk memberikan pelatihan atau presentasi gitu ya. Jadi ada semua di materi itu kalau Anda klik. Nah, kalau yang saya kumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obat tradisional, minimal ada 10 peraturan ini yang saya ingin Anda baca dan Anda pelajari gitu ya. Ada 10 saya sudah kumpulkan, dan ini yang paling penting gitu ya, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini yang paling tidak Anda baca ya, kalau Anda ingin tahu peraturan tentang fitofarmaka. Ya. Oke. Jadi tentang Kotranas ya tahun 2007, kemudian tentang registrasi obat tradisional tahun 2012, kemudian tentang industri dan usaha obat tradisional 2012, kemudian ada tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian juga ada persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ini yang terbaru ya, tahun 2019. Jadi jangan melihat yang tahun 2014. Kita gunakan yang terbaru. Kemudian ada lagi tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kedaluarsa pada penandaan atau label obat, obat tradisional, suplemen, makanan, dan makanan. Nah, itu juga sangat penting. Apa saja yang harus kita tuliskan pada penandaan obatnya. Kemudian karena tadi saya katakan beririsan atau overlap gitu ya dengan suplemen kesehatan yang juga mengandung herbal, maka Anda juga saya minta baca juga tentang kriteria dan tata laksana registrasi dari suplemen kesehatan. Kemudian persyaratan mutu suplemen kesehatan. Kemudian tentang pengawasan suplemen kesehatan. Nah, yang terakhir ini memang cukup sering menjadi overlapping gitu ya antara jamu dengan produksi pangan industri rumah tangga. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa melihat, Anda akan tahu yang kategori PIRT itu apa, bedanya dengan jamu itu apa, ya. Jadi silakan dibaca peraturan-peraturan ini supaya Anda bisa memahami tadi perbedaan dari masing-masing produk.
Nah, ini sebagian ya yang saya ambil dari peraturan tentang pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Tentu Anda sudah sangat mengenal ya, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, jamu memang yang tergambar di sini nih jamu gendong ya, walaupun tidak digendong gitu ya. Jadi sebenarnya jamu yang dimaksud di sini adalah jamu yang punya nomor registrasi OT ya, yang diproduksi oleh industri. Bukan jamu gendong. Ya, nanti kita lihat pada peraturannya. Oke, kemudian obat herbal terstandar itu sudah diuji preklinik. Sementara jamu itu kita masih gunakan data dari pemakaian turun-temurun. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka ya, yang sudah diuji klinik. Ya, itu bedanya. Baik. Kemudian pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah UMOT, usaha mikro obat tradisional. Dia hanya boleh memproduksi param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Ya. Kemudian UKOT 2. UKOT 2 ini adalah usaha kecil obat tradisional. UKOT 2 karena dia masih fasilitas produksinya masih CPOTB bertahap. Gitu ya. Dia boleh memproduksi semua yang diproduksi oleh UMOT, ada tambahannya adalah sediaan semi padat bentuknya krim atau salut. Kemudian UKOT 1, usaha kecil obat tradisional 1. Ini artinya dia sudah proses produksinya sudah CPOTB penuh. Gitu ya. Dia boleh memproduksi semua yang diproduksi oleh UMOT, UKOT 2, dan ada tambahannya adalah kapsul dan cairan obat dalam. Nah, yang berikutnya ini adalah industri obat tradisional. Dia boleh memproduksi semua bentuk sediaannya. Yang kelima ini yang berbeda ya, industri ekstrak bahan alam. Dia hanya boleh memproduksi ekstrak sebagai bahan baku. Jadi tidak boleh memproduksi produk, hanya memproduksi ekstrak sebagai bahan baku. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada kemampuan produksi dan tingkat resikonya. Ya, jadi dari fasilitasnya itu dibedakan pada kemampuan produksi dan tingkat resiko. Untuk obat tradisional ada beberapa sediaan kritis yang tidak boleh dibuat. Gitu ya. Misalnya intravaginal, tetes mata, parenteral, dan supositoria. Supositorinya hanya yang untuk wasir saja yang boleh diproduksi. Yang lain tidak boleh. Nah, ini beberapa contoh gitu ya yang ada pada peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan. Sekali lagi saya minta Anda untuk membaca 10 minimal dari 10 dari peraturan yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, baik, nanti setelah ini kita akan cermati beberapa peraturan gitu ya yang akan saya sampaikan. Oke, selamat mengikuti selanjutnya.